Semuanya ya, dalam tahun ini kita memiliki visi mencapai kedewasaan penuh ya, tahun ini mencapai kedewasaan penuh, dan di bulan ini kita bicara tentang dewasa dalam memilih ya, dewasa dalam memilih. Nah, saya kasih gambar di sini. Ini banyak orang jalan di sini, ini satu orang saja. Bisa ada tulisan begini: banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Ya, beranilah untuk menjadi benar, walaupun sendiri. Saya ulangi perkataan ini: banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walau sendiri. Inilah yang namanya dewasa. Ketika seorang yang memiliki kedewasaan, dia berani memilih yang benar walau sendiri. Kalau anak-anak seringkali dia memilih berdasarkan semuanya, oh itu semuanya, oh sama, oh saya milih yang itu aja, karena banyak orang. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang. Kenapa? Karena banyak temannya yang sama-sama salah. Oh, enggak apa-apa, itu juga salah, itu salah. Oh, enggak apa-apa. Hati-hati. Ketika kita percaya Yesus, Anda tidak boleh menjadi sama dengan yang salah. Ya, kita ini mengalami satu kondisi dunia yang dimana orang merasa tenang ketika salah. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang. Oh, enggak apa-apa, karena banyak orang juga begitu. Termasuk orang Kristen. Karena orang Kristen merasa begini, ya aku beda, aku kan percaya Yesus, dia nggak percaya Yesus. Mereka pasti masuk neraka, aku bisa masuk surga. Maaf. Kalau Anda percaya Yesus, tapi Anda salah jalan dan merasa tenang dan tidak mau bertobat, karena merasa juga semua juga orang Kristen begitu, tidak bisa masuk surga. Karena Tuhan Yesus itu jelas. Tuhan Yesus itu tegas. Jadi ketika Anda dan saya memilih jalan Yesus, Anda harus di jalannya Yesus, walaupun sendiri. Banyak orang boleh salah, itu urusannya mereka. Urusanmu dengan Tuhan, kamu mesti mau benar. Makanya Yesus itu pribadi yang memberikan figur contoh bahwa ketika banyak orang seperti itu, pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi, munafik, mereka waduh, hidupnya tidak sesuai dengan firman, Yesus justru mau berbeda. Dia memberikan contoh, dia memberikan satu keteladanan yang berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, di zaman sekarang ini problemnya adalah orang sering mengikuti jalan yang salah dan merasa tenang. Hati nuraninya yang tertuduh ini menjadi tenang karena melihat orang banyak juga begitu. Oh iya, nggak apa-apa lah, toh juga banyak orang begitu. Kalau masuk neraka ya masuk bareng-bareng. Jadi berpikirnya kalau celaka ya celaka bareng-bareng, ada temennya. Itu namanya satu tindakan kebodohan. Hari ini kita mau belajar dewasa dalam memilih, bicara tentang jalan. Bagaimana ketika engkau percaya Yesus, kau mesti memilih jalan. Ya, seperti ini. Tunggu dulu. Seperti ini. Ini jalan, dua jalan. Dan saya mau katakan, di dalam Yesus itu hanya ada dua jalan. Yaitu jalan yang lebar, itulah dunia. Jalan yang sempit, itulah Yesus atau salib, jalan salib.
Nah, saya kasih gambar di sini, ini jalannya mulus, enak. Ini jalannya jalan, waduh, ini penuh perjuangan. Dan memang di dalam dunia ini hanya ada dua jalan itu, jalan dunia dan jalan Yesus. Lah, dalam Matius 7:13, coba kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu yang sempit dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, Anda kalau lihat gambar di sini ya, jalan yang menuju kebinasaan itu ternyata kok ya banyak orang, yang jalan salib itu satu orang. Kenapa? Karena ternyata di jalan ini tuh nikmat. Boleh melakukan apa yang kamu mau, terserah ya menurut kesenanganmu, kadang satu kebebasan, boleh melakukan dosa. Tapi jalannya jalan setan. Di situ ternyata ada yang namanya kebinasaan. Di sini jalan salib. Nah, waktu saya baca ayat ini berulang-ulang, tapi saya tidak memperhatikan yang saya garis merah ini. Sedikit orang yang mendapatinya. Waktu saya baca ini, sedikit, kenapa orang itu tidak mau masuk ke dalam pintu yang sesak, ke dalam jalan yang sempit? Ya, karena sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit yang mendapati. Artinya begini, bahwa jalan yang sesak, jalan yang sempit itu bukan pilihan yang menarik, bukan menjadi satu yang enak. Kenapa? Karena bagi orang-orang itu adalah satu kekonyolan. Masa ikut Yesus harus mengalami penderitaan, harus di jalan yang sempit, harus di pintu yang sesak, susah. Toh banyak orang juga lewat jalannya jalan yang luas. Jadi karena banyak orang, jadi sedikit orang yang mendapati itu. Karena melihat banyak orang. Karena berpikirnya banyak manusia berpikir begini, kalau banyak orang jalan di situ mesti benar. Nah, dunia ini kan sekarang kan kebenaran bukan berdasarkan benar secara mutlak, tapi karena banyak orang. Itu kan dunia. Coba Anda perhatikan sekarang, orang bisa salah karena banyak orang, orang bisa benar karena banyak orang. Nah, sekarang ini kita diperhadapkan dengan kondisi dunia yang begitu. Makanya kenapa Tuhan katakan sedikit orang yang mendapatinya. Karena begini, orang yang dia dapati adalah banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar itu. Jadi Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Berarti Pak, nanti akan banyak orang yang mengalami kebinasaan. Betul. Termasuk orang Kristen. Iya. Berarti sedikit Pak nanti yang nanti bisa mengalami masuk surga. Iya. Nah, Anda dan saya ini termasuk bagian golongan yang mana? Golongan yang masuk, yang mendapati banyak orang yang masuk, atau yang mendapati sedikit orang yang masuk? Pintu yang sesat atau pintu yang lebar? Ada golongan yang mana? Seringkali banyak orang itu, apalagi orang Kristen ya, seringkali selalu melihat orang banyak. Orang banyak begitu ya ikut-ikut. Tren modenya begitu ya ikut-ikut, walaupun salah. Makanya tadi saya katakan banyak orang, ya ada perkataan tadi saya tulis di situ, salah tapi merasa tenang. Kenapa? Karena banyak orang juga begitu.
Jadi tren mode itu menjadi satu ukuran. Hati-hati ya. Sedikit orang yang mendapatinya. Waktu saya perhatikan ini, Tuhan tolong, jangan sampai kami mendapati yang banyak orang yang jalan di situ loh. Karena itu menuju kekekalan itu mati kekal, kebinasaan. Hari ini saya ingin mengingatkan setiap kita, ayo beranilah untuk memilih jalan pintu yang sesat, yang sedikit orang itu loh mendapati. Jadi berarti sedikit orang yang ngerti itu loh. Makanya di tempat ini kenapa kita punya visi mencapai kedewasaan penuh, supaya Anda menjadi golongan yang sedikit itu, mengerti itu arti kekristenan. Anda jadi orang Kristen bukan supaya hidupmu diberkati, bukan supaya kamu jadi kaya, kamu sukses, kamu hebat. Karena di luar Kristen banyak yang kaya, banyak yang hebat. Nggak perlu harus jadi seorang Kristen untuk bisa kaya, untuk bisa sukses, untuk bisa hebat. Tapi Anda menjadi orang Kristen, orang yang mengikut Yesus, karena Anda ingin memiliki satu tujuan, yaitu tujuan kekekalan, yang namanya kehidupan kekal, yang dimana itu tidak bisa didapatkan di luar Yesus. Tapi seringkali banyak orang mau di jalannya Yesus, ya mau mendapatkan apa yang Yesus janjikan, tapi jalannya jalan dunia. Tidak bisa. Anda harus berani untuk memilih jalan Yesus, jalan salib. Jalan yang penuh dengan yang namanya penderitaan. Bukan menderita Anda miskin. Ya, kita tidak masuk di zaman abad di mana dulu orang-orang kudus disiksa waktu zaman Roma, sampai ditaruh di satu lapangan, dikasih binatang buas. Tidak seperti itu. Kita belum sampai ke situ. Di Indonesia nggak sampai seperti itu. Tapi Anda masuk dalam masa penderitaan di mana imanmu diuji, karaktermu diproses, supaya Anda dan saya serupa dengan Kristus. Mencapai satu kedewasaan penuh artinya serupa dengan Kristus, supaya suatu ketika Anda dan saya nanti bisa masuk di dalam kerajaan kekal, kerajaan Yesus Kristus. Saya rindu setiap kita bisa memahami ini, sehingga hidup kita bukan lagi mengejar yang namanya dunia, tapi mengejar yang namanya Yesus sebagai kemuliaan kita. Dan seringkali ketika kita bicara tentang jalan yang lebar, jalan yang sempit, bagi seorang manusia duniawi akan berkata begini, itu kebodohan. Ngapain? Katanya Yesus Tuhan, Dia Bapa yang kekal, Allah yang maha kuasa, yang maha kaya raya. Kenapa harus menderita? Wah, itu bukan jalannya. Harusnya kan kalau saya percaya Yesus, ya saya diberkati. Logikanya begitu. Tapi ingat, Tuhan katakan, tempatmu bukan di dunia. Kamu akan bahagia diberkati, iya, nanti ketika kamu di sorga, bukan di sini. Tuhan tidak memberikan janji kebahagiaan itu di dunia, bukan. Makanya Anda dan saya mesti mau di jalannya Yesus. Jalan Yesus itu jalan kebenaran, di mana Anda mau benar di hadapan Allah. Bukan benar di hadapan manusia, bukan benar di hadapan dunia, benar di hadapan Allah kudus.
Kalau Anda sebagai orang tua, Anda mesti mengasihi anak-anakmu. Walaupun anakmu itu menjengkelkan, sejengkel-jengkelkan apa, semarah-marahnya apa, Anda mesti belajar mengasihi, memberkati. Sebagai orang tua, sebagai anak, Anda mesti belajar menghormati orang tuamu. Sesalah-salahnya dirimu, kau tetap diam sebagai tanda penghormatanmu kepada orang tua. Bukan ngomong waktu orang tuamu lagi marah, bukan berbantah-bantahan. Itu namanya Anda mau kudus. Suami dengan istri, dalam pelayanan Anda mau maksimal, memberikan yang terbaik. Itu tandanya kita ini mau benar, mau kudus, mau hidup benar. Ketika kita tahu itu tidak benar, kita berkata no, tidak. Walaupun pada akhirnya harus mengalami dianiaya jiwamu, dicemooh. Anda berkata, enggak, aku mau tetap benar. Itu tandanya Anda mau ikut di jalannya Yesus. Karena seringkali banyak anak-anak Tuhan itu nggak mau ikut di jalannya Yesus. Jalan yang paling populer itu jalan berkat. Makanya banyak seringkali anak-anak Tuhan mulai tersesat di gereja. Bukan tersesat di luar, tersesat di gereja. Kenapa? Karena seringkali dengar tentang berkat kuasa, berkat kuasa, berkat kuasa, berkat kuasa. Ketika itu tidak disajikan, mulai kecewa, mulai marah, mulai kecewa, mulai sakit hati. Merasa kok begini ikut Tuhan. Sehingga yang dikejar bukan lagi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus Kristus, tapi yang dikejar kemuliaan dunia. Bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa diberkati. Saya tidak anti sukses. Saya suka Bapak Ibu Saudara sukses. Justru kalau Anda mengejar Yesus, hidupmu pasti sukses. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu rela menderita untuk Dia? Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa dianggap kebodohan bagi mereka yang akan binasa? Karena bagi mereka begini, ngapain menderita? Kalau bisa balas, ngapain harus diampuni? Kalau bisa diceraikan, ngapain harus dipertahankan? Ngapa harus bayar harga? Kenapa harus korban? Jalan Yesus, jalan penderitaan. Kenapa aku harus baca Alkitab tiap hari? Kenapa aku harus berdoa tiap hari? Harus mengenal kehendak Tuhan, habiskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan supaya aku bisa mencapai jalan keselamatan, jalan kemuliaan. Bagi orang yang binasa itu kebodohan. Ngapain aku harus habisin waktuku baca Alkitab? Nggak berguna Alkitab. Memang Alkitab bisa bikin sukses? Dikatakan jalan kebodohan. Karena bagi mereka ini yang akan binasa menganggap ini, kalau Yesus Maha Kuasa, kenapa Dia mati? Kebodohan. Tapi Tuhan katakan begini, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Anda yang diselamatkan ini menjadi satu kekuatan. Wow, di jalan salib ini ada kemuliaan yang nanti suatu ketika aku akan raih bersama-sama dengan Yesus. Suatu ketika aku akan berada di sana bersama-sama dengan Yesus. Ya. Kenapa? Di dalam Injil kita diperintahkan untuk sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ini jadi kebodohan bagi yang mereka mau binasa. Nah, bagi mereka begini, ngapain aku sangkal diri? Dapat suami begitu, ngapain harus sangkal diri?
Suami begitu ya tinggalin aja. Istri begitu ya tinggalin aja. Tapi ketika kau berada di dalam jalan Yesus, kau harus bertahan. Yes Tuhan, aku mau sangkal diri pikul salib. Dalam pekerjaan, ketika semua orang semuanya nggak jujur, Anda jujur. Orang berkata kamu bodoh, mana hasilnya kamu jujur? Tapi kau berkata, ya Tuhan, aku mau sangkal diri pikul salib. Bagi mereka yang akan binasa itu kebodohan. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena ada pengharapan bahwa aku punya pengharapan. Nanti aku raih kemuliaan. Makanya Anda sebagai orang Kristen, kita semua sebagai orang Kristen harus bisa melihat akan kemuliaan Allah. Kalau enggak bisa. Anda akan menganggap firman Tuhan ini kebodohan. Kenapa? Di dalamnya adalah bicara tentang penderitaan. Menderita karena benar, bukan karena dosa. Terus apalagi satu kebodohan, tidak boleh mencintai dunia. Anda nggak boleh cinta dunia. Kamu boleh sukses, kamu boleh kaya, tapi itu tidak boleh kamu cintai. Artinya ada kontrol diri. Kamu nggak boleh terlalu masuk ke dalam. Kamu mesti kontrol. Batasannya segini. Bisa 10, batasannya 2. Loh, bisa nggak 10? Bisa. Tapi Anda mesti kontrol diri. Coba kita di dalam kekristenan, Anda tahu kenapa Anda mesti beri kolektor? Bicara tentang uang. Kenapa? Supaya Anda kontrol diri. Kamu dengan uang ini, uang jadi Tuhan, atau uang ini jadi hambamu untuk mempermuliakan Tuhan? Kontrol. Ini orang kalau tidak mau belajar di situ, dia terjebak di situ. Dia cinta. Kalau orang nggak cinta dunia, lo katakan gini, dia musuhnya Allah. Jelas. Kalau dia musuhnya Allah, jangan harap masuk surga. Kita ini harus benar-benar mendekati zaman akhirnya, harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik. Saya mau katakan ini bukan hanya bicara, oh Pak itu untuk orang yang sudah tua, yang sudah bau tanah. Salah. Hidup Anda dan saya itu tidak ada yang tahu. Setiap kita itu bau tanah semua. Mau masih muda, mau anak-anak, mau orang tua, bau tanah semua. Kematian itu selangkah lebih dekat dari kita. Kapan saja. Kapan saja. Anda tahu berapa orang yang meninggal karena COVID di tahun 2020? 1 juta lebih orang. Itu golongannya orang tua semua? Enggak. Ya. Orang muda, orang tua, remaja. Yang sakit apa orang tua semua? Enggak. Ingat loh, Tuhan sudah mengingatkan kita. Berkali Tuhan ngomong ini. Kalau kamu punya mata kirimu itu menyesatkan kamu, cungkil. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu. Artinya apa harus dicungkil? Enggak. Tuhan ngomong gini loh. Jangan sampai orang bilang amin, amin. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena itu tempat siksaan yang mengerikan. Kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar, makanya saya mau katakan, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Kemarin malam saya sampaikan tentang manusia rohani. Jangan jadi manusia duniawi. Anda nggak akan bisa nangkep ini. Seperti tadi kata kebodohan. Bagi Anda, ngapain kebodohan itu?
Karena nggak bisa nangkep. Kenapa nggak bisa nangkep? Duniawi. Makanya ini loh, nggak boleh mencintai dunia itu, nggak boleh. Apapun itu, jangan biarkan hatimu terpikat. Kamu mesti kontrol. Kalau itu dosa, kamu mesti berkata tidak dengan tegas. Jangan engkau kalau tahu itu dosa, oh tidak apa-apalah, sedikit-sedikit tidak apa-apa, nanti minta ampun. Anda sudah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Orang berkata, oh tidak apa-apa, nanti minta ampun. Ya kalau ada kesempatan, ingat loh, kita kapan saja bisa mati. Kapan saja. Belum tentu orang berkata, oh nanti, belum tentu ada kesempatan. Seringkali orang memakai berkata, oh nanti kalau mau mati baru bertobat. Belum tentu ada kesempatan Anda bertobat. Kenapa? Nggak tahu kapan meninggalnya. Mendadak, sok, hilang. Ya sudah, terlambat. Nah ini kita ini mesti harus benar-benar perhatikan loh. Setiap kita loh, mau Anda anak muda, orang tua, perhatikan. Karena kata-kata saya masih lihat ya, orang-orang masih hidup dalam dosa. Tidak peduli lagi dengan yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa ya yang penting di dunia ini aku bisa nikmati. Salah. Apa yang kamu nikmati itu di dunia ini? Coba Anda bilang gini, oh Pak, saya ingin punya handphone mungkin iPhone yang paling terbaru. Anda kalau udah beli ya sudah selesai. Keinginanmu lenyap sementara, nggak akan pernah kekal. Anda dapatkan ya sudah, puasnya segitu aja. Setelah itu ya bosan. Jadi apa yang di dunia ini tuh sesuatu yang sebenarnya sementara. Nah sekarang Tuhan mau mengarahkan kita kepada yang namanya sesuatu yang kekal. Kebahagiaan yang kekal, damai yang kekal, sukacita yang kekal. Kapan itu nanti? Ya. Terus apa? Harus menjadikan Yesus sumber kebahagiaan. Intinya rela menderita untuk Yesus supaya bisa bersamanya kelak. Nah ini kan suatu kebutuhan. Betul enggak? Coba kita ngomong sama orang dunia, ayo kita jadikan Yesus kesenangan sama orang-orang Kristen yang duniawi. Akan berkata, loh kok bisa begitu? Terjadi perdebatan. Kenapa? Karena bagi mereka ya tidak bisa begitu. Kita harus jadikan Yesus sumber kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita tidak ditentukan dari anakmu, dari istrimu, suamimu. Tapi kebahagiaan kita ditentukan dari Yesus. Yesus adalah alasan untuk kita bersukacita, untuk kita bisa bersyukur. Yesus yang menjadi alasan. Makanya di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berani untuk menderita. Kadang-kadang coba kita cek ya, untuk hal-hal yang paling simpel, baca Alkitab. Seberapa banyak Anda yang setiap hari konsisten? Itu penderitaan yang paling ringan. Paling ringan berdoa. Itu penderitaan yang paling ringan. Tapi berapa banyak yang melakukan itu? Yang paling ringan. Apalagi tentang pertemuan ibadah. 5 tahun janganlah kamu menjauhi pertemuan ibadah. Yang paling ringan loh 3 ini. Saya katakan
mau mengingatkan begini tuh rasanya itu nah enak, tapi hati saya tuh tergelitik. Kalau saya nggak ingatkan, saya yang salah. Coba loh Anda tuh belajar loh untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ini nyesel ketika nanti sudah selesai. Nyesel, loh kok aku kok tidak masuk surga. Nyesel. Jangan. Toh tidak ada ruginya ketika kamu melakukannya. Apa tuh ruginya? Ketika kamu baca Alkitab, ruginya apa? Kamu ruginya mengurangi waktumu bermain handphone. Betul enggak? Toh ketika kamu melakukan pertemuan ibadah, tempat kita ada pertemuan ibadah, doa, ada pendalaman Alkitab. Saya lihat kok ya merasa kok tidak ada yang benar-benar punya kerinduan gitu. Padahal luangkan waktu cuma paling 2 jam. Tapi alasannya 1001 alasan, segudang alasan. Anda tahu orang-orang di zaman rasul-rasul begitu hausnya mereka akan Tuhan. Setiap hari mereka kumpul untuk belajar firman. Setiap hari. Karena hausnya. Anda tahu di China itu tentang habis-habisan. Mereka sampai punya kerinduan mau kumpul dengan orang-orang beriman untuk belajar, untuk berdoa. Tapi mereka harus ngumpet-ngumpet bayar harganya mahal. Karena mereka tahu itu sangat membangun iman. Tapi kita di sini kadang-kadang untuk kita pertemuan ibadah, doa, ada pendalaman Alkitab, tidak tertarik. Terus Anda mau berkata saya mau di jalannya Yesus, di mana Anda bisa keluar? Baca firman tidak tertarik, doa nggak tertarik. Terus bagaimana Anda bisa berada di jalan-jalannya Yesus? Pak, yang penting hati saya, hatimu yang bagaimana? Kamu hari ini dengar khotbah, Anda bisa berapi-api. Keluar dari tempat ini Anda bisa berkata, hati saya tetap berapi-api. Nggak bisa. Kalau Anda nggak jaga. Saya kadang-kadang memikirkan orang untuk hal-hal dunia yang sifatnya sementara, cari nafkah, dapat duit, cari kerja, rela bekerja dengan segenap hati, rela bayar harga, rela berkorban untuk dikatakan ini sesuap nasi. Betul ya? Anda bekerja selalu dikatakan ya cari sesuap nasi, betul ya? Rela. Tapi untuk yang namanya kekekalan, berapa banyak orang rela bayar harga? Ini yang sifatnya kekal. Yang sesuap nasi itu Anda makan habis, masuk habis. Mesti cari terus, nggak kekal. Dan sekarang berani bayar harga. Sekarang untuk yang akan datang, yang kita tahu, kita ini di dunia ini pasti loh. Sesuatu yang pasti, kekekalan itu sesuatu yang pasti loh. Dengar baik-baik itu pasti loh. Karena kita di dunia ini pasti meninggal, pasti. Pak, itu tabu, bagi saya nggak tabu. Anda harus tahu kebenaran ini. Kenapa? Suatu ketika kita mesti menghadap Tuhan. Itu pasti, kekekalan itu pasti. Tapi berapa banyak yang berani bayar harga apa itu? Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia, ini yang Yesus sampaikan.
Paulus sampaikan melalui, Yesus sampaikan melalui Paulus. Bahkan Yesus lebih ekstrim. Apa yang dikatakan? Kalau kamu mengasihi orang tuamu, mengasihi anakmu, mengasihi pasanganmu lebih daripada kamu mengasihi aku, kamu nggak layak. Ekstrim. Yesus lebih ekstrim. Bahkan dia katakan gini, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Setiap hari. Lalu mengikut aku. Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara pendirian, Tuhan gak suruh Anda suruh miskin. Belum. Kita gak seperti di zamannya dulu, zamannya orang-orang kudus yang disiksa di zamannya Roma. Mereka harus rela kehilangan semuanya. Kita nggak sampai seperti itu. Hari ini kita cuma disuruh menderita untuk hidup kita ini. Menurut pimpinan Roh Kudus. Tapi seringkali banyak orang berkata, enggak bisa. Mari saya mau mengajak setiap kita, ayo ketika engkau menjadi orang yang dewasa dalam memilih, ketika engkau memilih jalan Yesus, jalani. Kenapa saya katakan menderita untuk Dia bukanlah suatu kehinaan, tetapi itu adalah jalan menuju kemuliaan, dan itu kemegahan pengharapan kita. Itu jalan kemuliaan. Memang di jalan itu ada penderitaan. Tapi di jalan itu, itulah pengharapan kemuliaan kita. Makanya Paulus ngomong, tidakkah kamu terlebih suka menderita untuk Dia? Gimana Anda mau berkata saya percaya Yesus, sedangkan Anda dan saya tidak berada di dalam jalan percaya kita? Apakah itu dinamakan percaya? Seperti contoh, bagaimana orang bisa berkata dia suami istri, tapi dia tidak pernah satu rumah, tidak pernah hidup bersama? Bagaimana mungkin? Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana mungkin Anda berkata saya percaya tapi Anda tidak mau di dalam jalannya Yesus? Tidak bisa. Kita harus mau di dalam jalannya Yesus, walaupun itu penderitaan, kebodohan, tidak apa-apa. Walaupun Anda harus ketika disakiti harus ngampuni terus menerus, dia kebangetan, ya nggak apa-apa. Apakah kita juga nggak kebangetan di hadapan Tuhan? Ketika kita berjuang untuk mengikut Yesus, itu pengharapan kita, kemegahan pengharapan kita tentang kemuliaan yang akan datang. Dan jangan biarkan itu hilang dari pandanganmu. Kalau itu hilang dari pandanganmu, kau akan nyimpang. Kau akan jadi orang yang tersesat sebenarnya. Makanya orang-orang yang berbahaya itu justru orang-orang yang percaya. Orang yang nggak percaya itu, ya sudah, kita nggak perlu bicara. Tapi orang-orang yang percaya ini, kalau nggak mau sungguh-sungguh, Anda nanti bukannya tersesatnya bukan di luar, tersesatnya di dalam.
Dan itu naas. Ada orang yang berpikir bahwa oh saya setiap minggu aktif di dalam pelayanan, saya aktif di dalam kegiatan, tapi nggak berubah, nggak mau berubah. Hidupnya itu karakternya begitu terus. Malah kualitas karakternya bukan mencapai mendekati serupa dengan Kristus, malah menjauhi serupa dengan Kristus. Apa enggak naas? Dia berpikirnya, wah aku kan, waduh, kelihatannya orang puji-puji, orang waduh hebat. Tapi ternyata kok malah menjauh dari keserupaan dengan Kristus. Ini kan naas. Ada orang yang berpikir, ngapain aku seminggu ke gereja beribadah, tapi buktinya hidupku nggak berubah. Ya lebih baik nggak berubah. Lah itu kan tersesat juga. Itu kan naas. Yang benar bagaimana? Ya Anda mesti mau diperlengkapi. Setelah diperlengkapi ya mau berubah, mempraktekkan itu. Kalau kita mau bicara tentang keselamatan, ada pemutusan yang pasif. Kapan? Ini, ketika Anda mendengar firman-Nya. Firman Tuhan ngomong gini, kamu memang sudah bersih karena kamu mendengar perkataanku, perkataan Yesus. Jadi Anda jangan pikir kalau, oh Pak, kalau saya dengar begini terus saya bisa berubah. Bisa. Asal Anda punya keinginan. Karena ini perkataan spirit, roh, yang menyingkapkan satu kebenaran, yang membuat kita, iya ya, oh iya, sadar. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, saya tulis syarat. Ini syaratnya. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah itu jelas loh, ini kita nggak usah tafsirkan pakai ayat apa, bahasa apa. Ini kalau kita baca ini udah jelas. Jelas sekali. Tapi banyak orang Kristen nggak berani. Masih suka sakit hati, masih suka hidup dalam dosa. Masih suka hal-hal yang nggak benar. Masih suka hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kita tahu itu salah, masih mau dilakukan. Tidak lagi mementingkan kepentingannya Tuhan, gak mau memprioritaskan Tuhan. Terus berharapnya nanti dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ya tidak bisa. Kita harus mau benar, mengutamakan Kristus lebih dari segalanya. Karena itu syarat. Kita mesti menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya ya hatimu ini loh, karaktermu mesti mau diubah. Oh yang angkuh, sombong, suka menghina orang, belajarlah untuk merendahkan hati. Oh suka iri, ada sedikit berhasil iri, suka gosip, berubah. Oh yang suka marah-marah, amarah meledak-ledak, bertobat. Oh yang suka jalan-jalan, yang cowok yang suka jalan-jalan, cari kesenangan-kesenangan yang sifatnya bersinar, bertobat. Wanita-wanita yang suka, waduh, gosip sana, gosip sini, bertobat. Itu yang namanya Anda rela menderita. Ketika Anda tahu itu nggak benar, ya jangan dilakukan.
Walaupun orang lain banyak tuh melakukan, enggak, aku enggak mau. Karena kita tahu. Jadi Tuhan tuh jelas, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ini syarat supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan mau Anda itu dan saya itu mencapai namanya keserupaan dengan Kristus. Kita ini berjuang di situ loh, penderitaan kita tuh di situ. Kalau serupa dengan dunia kan tidak perlu berjuang ya. Anda nggak perlu berjuang. Anda dengan putus asa itu sudah serupa dengan dunia. Anda dengan hidupmu yang menikmati keindahan dunia, keinginan-keinginan duniawimu, menikmati semua hal-hal yang kepentingan-kepentingan duniawimu, itu sudah pasti serupa dengan dunia. Nggak perlu diperjuangkan. Tapi ketika Anda mau hidup untuk kepentingannya Tuhan, hidup untuk mencintai Yesus, itu yang harus diperjuangkan, itu yang susah. Makanya kenapa kita hidup di dalam kekristenan itu saya katakan bukan jalan yang mudah, jalan yang sulit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, tapi tidak boleh serupa dengan dunia, mesti serupa dengan Yesus. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Nah, makanya kita berjuang. Karena punya pengharapan apa? Kemuliaan. Jadi saya ingin terus menggaungkan ini supaya Anda tuh iya loh, nangkep gitu. Karena saya lihat dunia kita ini sudah tambah rusak. Terakhir saya tadi lihat ada namanya di zaman ini ke depan nanti, namanya kalau kita ini sebelumnya Homo sapiens, nanti kita masuk ke Homo Deus, di mana orang tidak lagi, manusia ini ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka menciptakan manusia. Itu namanya rekayasa genetik. Dan itu sudah ada. Jadi direkayasa. Mau lahir jenis kelamin apa? Direkayasa. Jadi manusia ingin seperti Tuhan. Nanti ke depan pekerjaan manusia akan digantikan dengan kecerdasan buatan, dengan robot, dengan mesin. Anda bisa bayangkan. Kalau kita nggak persiapkan diri kita, apa yang terjadi? Saya katakan, ingat, kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia bukanlah tujuan kita. Jadi janganlah mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Kamu jangan cari kebahagiaan di dunia. Gak usah. Boleh Anda ya menikmati berkat, ya boleh. Tapi jangan sampai kamu menggantungkan. Oh, ini suamiku menjadi sumber kebahagiaan. Oh, ini istriku sumber, begitu menggantungkan. Justru itu membinasakan. Membanggakan, oh ini pekerjaanku, membanggakan diri. Itu kan sama dengan Anda masuk dalam kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia. Membanggakan sesuatu, ingat, itu kebinasaan. Apa yang kamu banggakan? Harusnya yang kamu banggakan harusnya Yesus, bukan dunia. Karena ini akan menjadi kebinasaan. Justru Anda mesti nangis, Tuhan, jangan biarkan keberhasilan yang aku raih celakakan aku. Tolong jaga hatiku.
supaya fokus dulu sama kamu dulu. Kamu jangan bangga ketika anakmu berhasil. Boleh kamu bangga sejenak, tapi kamu mesti berdoa, nangis sama Tuhan. Jangan biarkan anakku tersesat dalam keberhasilannya. Kamu boleh bangga dengan hidupmu yang sukses, tapi kamu mesti nangis. Jangan sampai Tuhan dalam hidup yang sukses ini justru aku terhilang. Jangan. Ini, jangan mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Ingat itu baik-baik. Karena itu akan mencelakakan kita. Berapa banyak orang yang kepingin sukses, setelah sukses tinggalkan Tuhan. Justru kamu mesti nangis. Istimewa ketika dirimu ini, kita ini, Anda tahu, kok aku kok sudah selangkah jauh dari Tuhan, nangis. Aduh Tuhan, aduh. Kok aku kok jauh ya Tuhan, nangis. Tapi seringkali kita nggak merasa bersalah. Nggak ada rasa apa-apa ketika jauh dari Tuhan, ya fine-fine aja, baik-baik aja. Ya, nggak apa-apa, no problem. Buktinya hidupku masih baik loh. Ingat loh, ketika kau menjauh, kau mendekati kebinasaan. Kau nggak sadar. Orang yang kalau masuk jerat, kau sadar toh? Nggak ada yang sadar. Dosa itu seperti jerat. Iblis kan nggak mungkin terang-terangan, ini dosa. Kalau iblis terang-terangan kan Anda pasti nolak. Tapi kalau kasih jerat kan Anda nggak sadar. Seperti kapal ini coba di tengah laut, geser 0,01 derajat, saya nggak sadar, tapi tujuannya beda. Nah permasalahannya orang kalau udah kena jerat, masuk jerat, sulit melepaskan diri kalau nggak dibantu. Kalau nggak minta bantuan, tolong nggak sadar, ya nggak ada yang ngelepasin. Coba kalau orang masuk dalam jerat jebakan, dia kalau nggak sadar, aku masuk dalam jebakan, enak ya di dalam jebakan ini, enak, aku menikmati, asik ini, aku menikmati. Ya nggak mungkin minta tolong toh. Tapi kalau dia masuk jebakan, dia sadar, ini kalau aku masuk jebakan, dia mesti teriak tolong supaya ada orang yang menolong. Nah, seringkali orang nggak sadar, terjerumus ke dalam kebinasaan. Jadi penderitaan dalam mengikut Yesus itu adalah jalan Allah menyempurnakan kita untuk menuju kepada kemuliaannya. Jadi ketika kamu ikut Yesus, kamu mengalami penderitaan. Mungkin sebelum kamu percaya Yesus, kamu nikah dengan orang, dan kemudian kamu percaya Yesus dan kamu mendapati kok pasangan begitu ya. Nah itu jalannya Yesus. Bukan suruh kamu cerai, tapi suruh kamu melewati proses menangkan dosa suamimu melalui pembentukan karakter. Sakit gak? Sakit. Ketika kamu dalam pelayanan, kamu harus belajar untuk menundukkan diri. Ya, belajar untuk belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Belajar dalam segala hal di situ. Ketika kamu sudah hebat, sudah mahir, bukan berarti kamu harus sombong, merasa dibutuhkan. Tapi kita harus belajar menundukkan diri. Bagaimana supaya aku bisa menundukkan diri. Ketika dalam keluarga, kamu mungkin mendapati sesuatu yang, aduh, ini kok menyakitkan. Mungkin anak menyakiti kamu atau orang tua menyakiti kamu, mesti belajar tunduk supaya pasanganmu dimenangkan oleh sikapmu, oleh perbuatanmu. Ini kan penderitaan, tapi itu jalan Allah untuk memenangkan kita untuk menuju kepada kemuliaan. Jadi tidak ada yang salah dengan hidupmu. Kenapa kamu ditaruh di sini? Kenapa kamu ditaruh di sana? Tuhan taruh Anda di situ. Walaupun mungkin manusia rekan-rekan yang jahat, tapi Tuhan bisa ubah menjadi rekan-rekan yang baik. Amin. Tapi Anda harus melalui jalan penderitaan, karena di situ itu alat Tuhan untuk membentuk. Seperti Yusuf itu, Tuhan izinkan
Loh, Yusuf dijual Tuhan nggak tahu kan? Tahu. Yusuf baru dibawa ke Mesir, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi Tuhan izinkan untuk membentuk Yusuf di dalam penderitaannya itu, supaya Yusuf ini bisa serupa dengan Allah. Nah, kita juga sama. Termasuk Yesus. Walaupun Yesus Allah menjadi manusia, dia harus mengalami penderitaan, karena itu penderitaan itu jalan untuk menyempurnakan. Lalu ada ayatnya, ada nih, coba kita sama-sama lihat. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi kalau Anda hari ini, kenapa kok aku punya suami begini, punya istri begini, kok anakku kok begini? Anda pasti harus, ya aku mau belajar, lewat ini aku mau diproses. Bukan ngeluh, bukan nyalakan Tuhan. Bahkan ketika hidupmu sudah mencapai satu keberhasilan, Anda jangan berbangga, ini loh namanya Anda kontrol diri. Ketika aku sudah mulai berhasil, nah itu jangan jadi satu kebanggaan. Itu justru Anda mesti nangis, Tuhan jangan sampai ini jadi jebakan buat hidupku. Jangan. Ketika Anda sudah belajar sesuatu, sudah mahir sedikit, jangan sombong, karena itu jangan sampai jadi satu jebakan yang menurunkan kualitas. Seringkali kenapa kualitas iman kita menjadi turun? Kualitasnya semakin hari semakin buruk. Karena kita ini sombong, nggak mau belajar, merasa bahwa aku sudah menggantungkan diri dengan apa yang dimiliki, sehingga kualitas imannya jadi buruk. Maka ketika kita ini sudah mencapai suatu kualitas, Anda mesti berdoa, jangan sampai apa yang Anda capai itu menjadi jebakan. Saya rindu setiap kita, mari sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup, orang yang percaya Yesus, ayo kita berjalan di jalannya Yesus. Mau benar-benar mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sedikit kecewa, sedikit sakit hati, sedikit nyalahkan Tuhan, sedikit sungguh-sungguh. Jangan. Kita mesti mau berubah. Jangan sedikit berbuat dosa, mulai bertobat. Oke, aku mau bertobat. Aku mau belajar supaya hidupku disempurnakan melalui penderitaan yang aku alami. Aku mau mengucap syukur. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.